Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini topik kita adalah teknik pengendalian mutu ya. Jadi beberapa pertemuan kemarin sudah dijelaskan tentang mutu, definisi mutu ya, dimensi mutu. Dan kita juga sudah UTS kemarin ya. Nah, untuk pertemuan kali ini topik kita adalah teknik pengendalian mutu. Jadi untuk cara mencapai dari standar mutu itu ya, standar mutu yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan di awal tahun, misalnya di bulan Februari, sekarang adalah akhir Desember misalnya. Nah, di bulan November atau Oktober akan dilakukan evaluasi. Bahkan evaluasi itu dimulai di pertengahan semester, di bulan Juni atau di bulan Juli ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui beberapa penyebab atau kunci kesuksesan ya tercapainya standar-standar yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Tapi ada beberapa cara ya dari standar yang telah kita tetapkan itu agar dapat tercapai. Pertama, jika terjadi masalah, makanya di awal di pertengahan semester sebelum selesai standar yang kita sudah tetapkan, kita harus cari dulu masalah ya, sumber masalahnya kenapa tidak tercapai. Misalnya dalam proses perkuliahan. Nah, perkuliahan ini kenapa mahasiswa tidak bisa mencapai 16 kenapa dosen tidak bisa mencapai 16 kali pertemuan? Di pertengahan semester, di pertemuan ke-8 akan dievaluasi ya. Apa penyebabnya tidak tercapai 16 kali pertemuan dari beberapa dosen. Setelah dicari masalah-masalahnya, salah satunya adalah dosen tidak bisa menggunakan atau belum memahami secara maksimal dari blended learning atau dari sistem belajar secara online. Maka sebelum akhir pertemuan semester berikutnya ya, maka dilakukan lagi pelatihan. Seperti pada pertemuan slide sebelumnya ada pelatihan dan pengembangan ya, atau pelatihan dan pendidikan. Kalau pelatihan itu sifatnya adalah short time ya, singkat. Jadi tidak butuh waktu lama, 3 jam atau 4 jam. Sedangkan pendidikan itu bisa menempuh waktu sebulan bahkan bertahun-tahun ya, agar semua informasi yang didapatkan dapat diterima dan diimplementasikan di perusahaan. Seperti Anda sekarang ya, jika dapat beasiswa dari perusahaan untuk ikut pendidikan S1, nah maka Anda masuk kepada kategori program pendidikan ya, bukan pelatihan. Tapi kalau misalnya Anda dikirim sehari atau 2 hari untuk mengikuti pelatihan, maka itu disebut dengan workshop ya. Jadi dicari dulu sumber masalahnya seperti tadi. Rupanya sumber masalahnya adalah kesulitan dosen untuk menggunakan sistem belajar online atau blended learning. Maka dilakukanlah nanti perbaikannya agar standar di akhir Desember nanti akan tercapai. Terus dibuat rencana baru ya. Jika rencana pertama itu gagal, maka kita harus buat plan B ya, plan B atau plan C, bahkan plan D ya. Dengan begitu kita tidak kehabisan strategi, tidak kehabisan akal ya, untuk mencapai di suatu standar yang telah kita tetapkan. Ketiga, mengumpulkan data masalah ya.
berasal dari data dan informasi. Jadi ini penting, ada divisi khusus atau divisi mutu yang melakukan pengendalian ya. Terus mencatat dan mengarsipkan. Nah, mencatat dan mengarsipkan seluruh data ini masuk ke database. Nah, database ini atau gudang data ini akan digunakan untuk mengambil keputusan. Makanya server itu penting ya, untuk mengevaluasi sejauh mana standar kita sudah tercapai. Terus seluruh pengambilan keputusan, setiap keputusan harus didasarkan dengan data, bukan karena pikiran, bukan karena perasaan atau kira-kira ya, maka itu akan merugikan ya, tapi berdasarkan data yang ada. Ya, sebagai data yang ada.